Selamat malam. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2 yang erat hubungannya dengan materi tipologi bangunan. Apa yang kita ketahui tentang tipologi bangunan? Di sini kita belajar mengetahui tentang studi building tipologi. Definisinya yang kita ketahui adalah tipologi suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang tipe. Tipologi arsitektur atau dalam hal ini tipologi bangunan erat kaitannya dengan suatu penelusuran elemen-elemen pembentuk suatu sistem objek bangunan atau arsitektural. Elemen tersebut merupakan organisme arsitektural terkecil yang berkaitan untuk mengidentifikasi tipologi dan untuk membentuk suatu sistem. Di sini kita bisa mengetahui elemen tersebut mengalami suatu proyek komposisi, baik penggabungan, pengurangan, sterilisasi bentuk, dan sebagainya. Elemen-elemen dasar adalah elemen geometrikal seperti segitiga, lingkaran, segi empat. Dalam perkembangan seni dan bentuk, elemen-elemen ini telah banyak mengalami morfologi atau perubahan-perubahan bentuk secara besar-besaran. Hal ini terkait dengan daya kreativitas seni, manusia, dan teknologi yang berkembang. Lalu bagaimana tipologi bentuk arsitektur itu dapat terwujud dan bagaimana elemen tersebut mampu membentuk tipe-tipe tertentu. Terkait klasifikasi perfect place to relax, terkait dengan bahasan kita pada materi hari ini, terkait tipologi bangunan, definisi secara spesifik, tipologi bangunan berdasarkan bahasa berasal dari typo yang artinya pengelompokan dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan benda atau makhluk berdasarkan karakteristiknya. Kembali kepada teori dari Bapak Anthony Fiedler memberikan definisi mengenai tipologi bangunan sebagai sebuah studi pendidikan tentang penggabungan elemen yang memungkinkan untuk mendapatkan klasifikasi arsitektur melalui beberapa tipe. Jadi tidak memperhatikan suatu tema pada suatu saat tertentu, misalkan rumah, kuil, dan sebagainya. Melainkan berurusan dengan contoh-contoh konkret dari suatu tema tunggal dalam suatu periode atau masa yang terkait oleh kepermanenan dari karakteristik yang tetap atau konstan. Kesamaan ciri-ciri tersebut antara lain terkait dengan tipologi arsitektur dan definisi tipologi bangunan itu sendiri yang erat hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan klasifikasi atau pengelompokan karya arsitektural. Kesamaan ciri-ciri atau totalitas kekhususan yang diciptakan oleh suatu masyarakat atau kelas sosial yang terkait ke dalam kepermanenan dari karakteristik yang tetap atau konstan. Kesamaan ciri-ciri tersebut diantaranya seperti yang pertama, kesamaan bentuk dasar, sifat dasar objek, kedua, kesamaan fungsi objek, ketiga, kesamaan asal-usul sejarah atau tema tunggal dalam suatu periode atau masa yang terkait oleh kepermanenan dari karakteristik yang tetap atau konstan. Mengapa kita perlu mengetahui studi tipologi bangunan? Dalam studi perancangan arsitektur 2 kali ini, dalam merencanakan sebuah naungan, perlu dipahami manusia belajar dengan mengelompokkan wadah aktivitas berdasarkan fungsi bangunan dan tujuan penggunaannya, aktivitas pengguna dan kegiatan di dalamnya, kebutuhan ruang dan kualitas ruang yang menunjang efektivitas kegiatan di dalamnya, standar teknis dalam mencapai kualitas ruang tersebut. Untuk dapat memahami pengelompokan wadah aktivitas tertentu, maka kita butuh mempelajari tipologi bangunannya. Mengapa butuh studi tipologi bangunan? Dalam arsitektur, kita mengenal dengan istilah studi tipologi bangunan, atau dengan kata lain adalah studi tentang tipe atau kelompok bangunan berdasarkan kesamaan sifat, dasar objek,
fungsi bangunan dan pola, serta struktur ruang di dalamnya. Bagaimana kita dapat memahami tipologi bangunan? Seperti kita ketahui, dalam berbagai hal tentang teori tipologi bangunan, kita mengenal ada istilah tipologi geometri. Bagaimana kita mengetahui terkait dengan istilah space, form, di mana pengertian dari space itu tanpa pembatas yang nampak dan space dengan pembatas nampak. Space itu istilah untuk ruang atau ruangan atau kamar. Adapun form itu terkait sesuatu yang dapat dilihat kasat mata dan dapat diraba, disebut sungkup. Form itu sendiri disebut dengan istilah lain bentuk, bangun, wujud, maupun penampilan. Kita mengetahui terkait membuat perbedaan antara space dan form sebagai volume dengan rongga sebagai ruangan itu terkait dengan interior space. Adapun untuk the opposite dari tipologi bangunan itu sendiri, arsitektur sebagai sungkup, kita bisa mempelajarinya dalam referensi book FD Kaching, Architecture, Form, Space, and Order. Adapun untuk referensi buku lainnya, kita bisa membacanya melalui buku karya Robert Venturi. Di sini ada Complexity and Contradiction in Architecture. Di dalamnya mempelajari tentang subtractive form, pengurangan, addictive form, penambahan, repetitive form, serta penyederhanaan, simplified, penggambaran, dan penolakan. Kita ketahui arsitektur dalam bentuk yang signifikan, kita lihat melalui konteks, apakah itu konteks sosial, budaya, ekologi, politik, estetika seni, perilaku, maupun keilmiahan yang lain. Seperti kita ketahui, keterkaitan tipologi dengan studi kasus bangunan terpilih, itu kita bisa mengetahui dari fungsi dan bentuknya. Apakah bisa melalui bangunan-bangunan terpilih, misalkan tipologi arsitektur yang ada, misalkan arsitektur hunian, arsitektur peribadatan, arsitektur pendidikan dan keilmuan, dan tipe-tipe tipologi bangunan lain, misalkan arsitektur pariwisata, arsitektur perdagangan dan retail, arsitektur kawasan. Hal ini semua akan sangat membantu rekan-rekan mahasiswa arsitektur untuk mendapatkan kesempatan untuk memilih tipologi arsitektur sebagai persiapan untuk memasuki suatu studi perancangan arsitektur. Dalam mengenai tipologi bangunan materi pada studio perancangan arsitektur 2 kali ini, yang perlu digarisbawahi adalah pertama, kenali fungsi bangunan dan tujuan perencanaannya. Sesuaikan dengan term of reference rekan-rekan mahasiswa arsitektur sekalian yang memang sedang diajukan untuk studi pengerjaan mata kuliah yang berhubungan dengan tipologi bangunan saat ini. Kedua, kenali aktivitas yang dinaungi dan kebutuhan ruangnya. Ini erat hubungannya dengan pendeskripsian dalam studi tipologi bangunan ini, pemahaman rekan-rekan mahasiswa terkait dengan program ruang dan besaran ruang itu sendiri. Ketiga, definisikan tipe bangunan berdasarkan teori yang sesuai penjabaran kriteria nomor 1 dan nomor 2. Keempat, kenali peran sosial dan ekologi bangunan terhadap kualitas lingkungan sekitarnya. Ini erat dengan hubungannya dengan bagaimana kita mendapatkan lokasi atau site plan itu dengan mapping kawasan yang sesuai dengan peruntukan fungsi dan tipologi bangunan yang akan kita rencanakan. Kelima, kenali pengguna pola aktivitas yang spesifik dalam bangunan dan kualitas ruang terukur yang dibutuhkan. Keenam, pahami kualitas ruang-ruang terukur berdasarkan panduan standar teknis ruang. Bisa kita dapatkan referensi diantaranya dari data arsitek maupun referensi terkait lainnya yang bisa rekan-rekan mahasiswa arsitektur dapatkan dengan cukup banyak referensi yang nanti akan kita sampaikan melalui pertemuan berikutnya. Kesimpulan terkait tipologi bangunan, apa yang kalian pahami mengenai bangunan villa berdasarkan studi tipologi yang kalian lakukan dan bisa kita mendapatkan
presiden bangunan yang sesuai. Demikian materi terkait tipologi bangunan yang mempelajari beberapa poin pemahaman secara garis besar yang bisa kita pelajari tahap demi tahap dalam memahami pengertian dari tipologi bangunan itu sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah kenali fungsi bangunan dan tujuan perancangannya. Terima kasih. Semoga bisa menambah referensi materi pertemuan kita berikutnya. Selamat malam.